Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari yang masih setia menunggu konten-konten dari kita. Kali ini saya akan mengajak untuk satu tema yang menarik, membahas dalam bentuk monolog. Tema ini bukan sekedar tema yang selesai, tapi selalu muncul dan tidak pernah tertuntaskan dalam penyelesaiannya. Saya akan membahas tentang apa yang menjadi pembahasan di berbagai macam masyarakat Aceh tentang keberadaan tanah dalam Padang. Secara entitas dalam Padang merupakan objek tanah wakaf. Kalau merujuk pada literatur referensi yang tertuang di dalam dokumen peta Kota Raja yang mulai dari tahun 1888, 1887 ya, dan juga 1915 dan juga diperkuat oleh beberapa referensi tulisan pemikir dalam buku-bukunya ya, mulai dari Van Langen, Snokhorgatnya ya, semua menyatakan keabsahannya bahwa tanah Belang Padang berstatus tanah wakaf. Maka saya akan melihat pada dua dimensi dokumennya dan dimensi kepentingannya yang itu menjadi menarik untuk kita cermati, kita bahas. Secara dokumen sudah jelas bahwa semua menyatakan ini tanah wakaf. Namun ketika dilihat dalam realitas yang terjadi, tanah ini diklaim milik TNI yang dikelola oleh Kodam Iskandar Muda dan secara institusi ya, memasukkan status tanah ini ke register Menteri Pertahanan. Tentunya ini menjadi satu hal yang menurut saya menghilangkan spirit, semangat, sekaligus nilai yang memang sudah ada. Bahwasanya nilai yang dimaksud sini bahwa bukan hanya sekedar tanah wakaf itu diberikan secara fisik, tapi secara spiritual dan juga secara sosial masyarakatan, ini hilang. Maka ketika kita ingin mengembalikan ya, status tanah ini menjadi tanah wakaf yang dikelola oleh Masjid Baitur Rahman sebagai nazir pengelola wakaf, saya secara pribadi ya, lebih tepat kalau memang ingin dikembalikan pengelolaannya Masjid Baitur Rahman sebagai tanah wakaf, maka langkah-langkah yang penting untuk ditempuh sebagai bentuk advokasi ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wakil Gubernur Fadullah dan juga Mualim yang sudah menyuratin secara resmi kepada Presiden Prabowo, langkah ini juga menurut saya belum maksimal karena selama yang saya pahami ujung-ujung di dalam proses advokasi ini juga akan mandek. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub mampu menuntaskan dan mampu memberikan satu penegasan secara legalitas yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan menyatakan mengembalikan tanah ini dikelola oleh nazirnya yaitu Masjid Baitur Rahman. Sahabat Ari yang masih setia, jangan lupa like, share, dan tonton channel ini agar kita semangat. Kalau kita lebih mendalami lagi ya, status pengelolaan yang dilakukan Kodam Iskandar Muda itu dimulai pasca tsunami. Ada sesuatu hal yang dianggap pada saat itu kondisi Aceh tidak baik-baik saja dalam hal pemerintahan, maka status itu dikelola oleh TNI. Seingat saya itu zaman Pak Supyadin. Tetapi dalam implementasinya ini keterusan dalam pengelolaannya, ya, dalam pengelolaan keterusan. Bahkan menjadi dualisme secara legalitas ini sebagai tanah aset pemerintah Aceh yang masuk dalam inventaris daerah yang berstatus tanah wakaf, tapi tadi sudah saya katakan juga masuk dalam nomenklatur register di Kementerian Pertahanan, maka ini menjadikan satu kegagalan di dalam memahami kepemilikan status Belang Padang yang menurut saya historis terhadap dokumen dan fakta, tapi lebih mengedepankan pada klaim yang tidak mendasar sehingga menjadi satu nilai yang lemah secara posisi, tetapi menjadi satu hal yang sangat kuat ketika egosentris kelembagaan institusi itu dikedepankan. Sahabat Ari, upaya yang dilakukan oleh Mualim dan Dekfa ini menjadi satu harapan untuk sekian kali. Ingat, untuk sekian kali. Karena sebelumnya juga di zaman era Ahmad Marzuki yang berharap masyarakat Aceh bisa tuntas di tangan kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai PJ ternyata tidak tuntas.
ada hal yang menurut saya harus dikelirkan dalam proses advokasi ini, ya, tidak hanya sebatas surat yang dilakukan oleh gubernur dan juga tapi bagaimana ya merumuskan satu formula agar juga ada pendekatan win-win solution, ada pendekatan yang memang bisa dilakukan secara kebersamaan. Tawaran ide saya adalah tetap hak kepemilikan itu dikembalikan oleh pemerintah. Hak kepemilikan ya, status belum pernah dikembalikan oleh ke pemerintah Aceh, ke aset daerah. Tapi dalam proses pengelolaan bisa saja dipakai oleh TNI atau Kodam Miskinan Muda. Yang jelas secara nilai legalitasnya sudah jelas milik masyarakat Aceh, milik pemerintah daerah. Nah, ketika soal hukum sudah selesai dan soal bentuk formulasi pengelolaannya sudah selesai, tinggal bagaimana kita melihat bahwa apa yang bisa kita optimalisasikan dengan keberadaan Tanah Belang Padang untuk betul-betul memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat. Karena gini, kalau umpamanya Tanah Belang Padang dilihat sebagai satu nilai ekonomi itu juga terjadi. Banyak orang yang kecewa juga terlalu dikapitalisasikan dalam bentuk finansial ketika pengelolaan Tanah Belang Padang. Nah, dikapitalisasikan dalam bentuk finansial itu yang juga menjadi satu negatif di mata masyarakat. Kalau memang itu untuk operasional, ya sudah dimasukkan di dalam satu instrumen pengelolaan anggaran yang sah di pemerintah dan tidak perlu lagi dipungut untuk biaya sewa tempat, biaya parkir. Jangan sampai ini terkesan menjadi bisnis yang dilakukan satu institusi tapi tidak benar-benar mengedepankan semangat filosofis bahwa tanah itu adalah tanah milik masyarakat yang dapat dipergunakan apapun bentuk aktivitas ya, secara sosial kemasyarakatan, entah untuk acara syukuran, acara maulid, acara perhelatan akbar apapun ya, itu tidak lagi harus mengeluarkan uang untuk sewa tempat, untuk operasional sampah, untuk semua itu bisa dilakukan ketika satu instrumen dalam tata kelola tanah wakaf dan padang itu jelas diperuntukkan oleh pemerintah. Artinya itu bisa dimasukkan sebagai anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan agak aneh juga ketika umpamanya sudah dikelola oleh Kodam Miskinan Muda, tetapi seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat tetap mendapatkan satu penilaian didasarkan harus mengeluarkan uang untuk aktivitas-aktivitas dalam penggunaan tanah Belang Padang. Nah, hal lain yang juga kita lihat bahwa yang saya sudah singgungkan di awal tadi bahwa nilai esensi dari selain fisik ya, bahwa ada nilai-nilai marwah ya, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai agama yang memang masuk dalam unsur di dalam. Jadi mewakafkan itu tidak harus dimaknai sebagai fisik tapi ada wakaf secara spiritual, ya, ada wakaf secara sosial kemasyarakatan. Yang itu hilang juga dalam konteks kita ingin memahami secara filosofis bahwa Belang Padang itu satu entitas objek yang memang mewakili dalam tiga aras fisik, aras spiritual, dan aras sosial kemasyarakatan. Sabari, saya berharap pemerintah pusat sangat bijak untuk menyikapi apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah, keinginan masyarakat Aceh untuk mengembalikan tanah Belang Padang dan pengelolaan di kelembagaan Masjid Baitur Rahman. Artinya semua pihak harus duduk, semua pihak harus mengedepankan sikap dingin, hilangkan egosentris kepentingan masing-masing institusi, tapi lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan berbasis data, berbasis informasi valid, dan sekaligus dapat merumuskan satu formulasi yang bisa dipakai sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga TNI dalam proses pengelolaan Belang Padang ya setelah ada kejelasan legalitas yang dinyatakan dikembalikan lagi menjadi hak milik pemerintah daerah. Nah, masyarakat kalau kita lihat dari respon di berbagai sosial media itu kan menjadi titik terang, menjadi harapan ya di tangan kepemimpinan duet Mualim Diafakni menjadi satu upaya kecil yang itu memberikan dampak besar kepada masyarakat. Nah, jadi ketika
yang saya tangkap dengan apa yang terjadi di level eksternal bahwa tokoh agama, budayawan, masyarakat, aktivis, dan juga semua orang berkeinginan itu dikembalikan. Namun kalau dilihat pada pengalaman yang sebelumnya selalu tertahan dan berhenti, tidak tuntas. Saya nggak ngerti apa dimensi kepentingan yang begitu besar sehingga harus dikelola oleh Kodam Iskandar Muda. Apa dimensi yang juga tidak tuntas diputuskan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan Belang Padang. Saya ngerti apa dimensinya ini sehingga membuat ini selalu berlarut-larut dan tidak menyelesaikan sampai semua pihak itu mengakui atas apa yang dikeluarkan secara keputusan oleh pemerintah pusat. Saya berharap polemik ini juga betul-betul memberikan satu pendekatan yang tepat dalam pengelolaan Belang Padang. Kalau pendekatan secara win-win solution itu dilakukan, nah tapi bentuknya seperti apa yang juga itu harus disusun dalam formulasi kesepakatan. Ya, dan juga kalau ingin dikembalikan seperti apa nanti konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ekonomi Selang Muda, atau ada hal yang memang yang kita tidak paham dalam bentuk pengelolaan tanah wakaf Belang Padang tersebut. Sebagai closing statement saya, ketika satu daerah atau wilayah tidak dapat didengar atas kepentingan masyarakatnya, maka jangan salah ketika masyarakat tidak mendengar juga terhadap apa yang menjadi kepentingan secara nasional dan strategis pemerintah pusat. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia. Jangan lupa like, share konten YouTube Jalan Ari agar kita selalu punya semangat untuk memproduksi konten-konten yang berharga dan punya nilai knowledge yang bisa dirasakan oleh penonton Jalan Ari dimanapun Anda berada. Tetap setia, salam Jalan Ari.